Lanjut ke kasus yang ini ya. Ini larutan ada A, B, C, D, E. Manakah yang titik didihnya paling rendah? Oke, sekarang ini menyoroti masalah titik didih. Mana yang paling rendah? Kita lihat sepintas larutannya A, B, C, D, E ini beda-beda. Molaritasnya juga beda-beda. Kalau larutannya beda-beda, molaritasnya beda-beda, maka harus dihitung deltanya. Ya, ini karena kasusnya titik didih, maka yang kita hitung adalah delta TB-nya. Nah, harus dihitung delta TB-nya. Buat tabel misalnya ini ya, tabel untuk perhitungan delta TB-nya untuk larutan A, B, C, D, E. Pertama yang dilakukan adalah tentukan dia elektrolit atau non-elektrolit ya. Na2CO3 tidak berawalan C, berarti elektrolit. Kalau dia elektrolit langsung dihitung N-nya, jumlah ionnya. Na ada angka 2 di bawah Na. CO3 ini jadi 1 loh ya. Jadi jangan dihitung 3 banyak ionnya. Jadi CO3 ini ya jadi 1 kesatuan. Jadi jumlah ionnya 2 ditambah 1. Ionnya 3. Kemudian larutan yang B, C berawalan C, tapi ingat ini kan CH3COOH, ini asam cuka, berarti ini bukan non elektrolit tapi elektrolit ya. Jumlah N-nya 2. Kenapa 2? Ini H+, lepas menjadi H+ asamnya, kemudian ini jadi CH3COO-, jadi jumlah ionnya 2. Yang C, MgNO3 2 kali. Nah, ini NO3-nya 2 kali, Mg-nya 1. Jadi 1 ditambah 2, jumlah ionnya 3. Oke. CuSO4, SO4-nya jadi 1 kesatuan ya. Jadi Cu-nya 1, SO4-nya juga 1. Jadi jumlah ionnya 2. Glukosa ini adalah non elektrolit ya. Ingat urea, glukosa itu non elektrolit. Oke, setelah itu kita hitung delta TB-nya pakai rumus M kali KB kali I. Kalau dia elektrolit, ya kita hitung, yang kita hitung hanya M sama kali I ya, kali I. Jadi M kali I yang kita hitung, KB-nya biarkan saja dalam bentuk KB ya. Jadi M-nya dikalikan dengan I-nya. Ingat ya, tidak ada data alfa, berarti I-nya langsung sama dengan N. Kita hitung 3 kali 0,3 berarti 0,9 KB ya untuk yang A. Larutan B 0,3 dikali N-nya 2 berarti 0,3 kali 2 0,6 KB ya. 0,4 larutan C 0,4 kali 3. Ini hasilnya 1,2 KB. Terus larutan D 0,2 kali 2, jumlah ionnya 2 berarti 0,4 KB. Yang non elektrolit itu rumusnya M kali KB, tidak ada I-nya ya, berarti M-nya langsung 0,8 kali KB. Aduh maaf, ini KB ya, bukan KF. Oke. Selanjutnya tinggal dieksekusi. Hati-hati ya. Ini yang diminta adalah yang titik didihnya paling rendah. Delta TB itu kan judulnya adalah kenaikan titik didih. Jadi semakin besar delta TB-nya, maka titik didihnya semakin naik, kenaikan titik didih ya. Berarti ini yang 0,8 ini ini paling besar ya, 0,9 KB. 0,9 KB ini paling besar deltanya ya. Maka titik didihnya akan semakin tinggi, paling tinggi ini titik didihnya yang A karena delta TB-nya paling besar. Sebaliknya kalau mau titik didihnya paling rendah, maka kita cari yang delta TB-nya paling kecil. Manakah yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 0,4. Jadi jawabannya yang D. Saya ulangi ya cara menganalisisnya. Perhatikan delta TB itu apa? Delta TB itu adalah kenaikan titik didih. Jadi semakin naik dia titik didihnya kalau delta TB-nya makin besar. Ya, delta TB makin besar, maka titik didih makin naik, makin besar. Kalau yang diminta titik didih paling rendah, ya otomatis kita ambil yang delta TB-nya paling rendah. Tuh ya. Nah, ini dia kesimpulannya. Ya, makin
Jika delta TB-nya besar, maka titik didih larutannya tinggi. Ini berbanding lurus, besar, tinggi. Nah, jadi yang paling rendah titik didihnya adalah yang paling kecil delta TB-nya, yaitu yang D.